dari pemerintah maupun badan usaha yang hadir pada rapat siang hari ini. Basic saya bukan dari Komisi 7. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada korelasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi kepada DPR yang berinisiasi dalam rancangan undang-undang EBT ini ya. Harusnya memang pemerintah, karena pemerintahlah yang menjadi eksekutor dari bagaimana menyelesaikan EBT atau masalah energi. Yang berikutnya, saya melihatnya tidak ada tagline besar dari pemerintah untuk program EBT ini. Sudah jelas, masa depan ini yang paling penting nanti adalah energi. Sudah beberapa kawan dari Balik tadi menyampaikan, energi ini menjadi masalah yang krusial, karena dunia akan menghadapi krisis energi. Dari energi itu akan timbul krisis sosial, dari krisis sosial itu akan timbul peperangan. Ini urut-urutannya begitu, Pak Sutarman. Iya. Jadi tidak ada tagline besar. Tadi yang disampaikan itu menurut saya itu memang cara kerjanya eksekutif, mengalir seperti air. Tidak ada terobosan. Apalagi tadi saya mendengar dari Dirut PLN bahwa penambahan kapasiti sekian-sekian di tahun yang akan datang, Presiden minta tidak ada dana dari APBN. Nggak mungkin. Pemerintah ada itu untuk membantu rakyat. Dan yang dilakukan oleh pemerintah, uangnya juga dari rakyat. Jadi jangan dilupakan peran pemerintah itu apa gitu. Jadi saya melihatnya tidak ada tanggung jawab dalam hal ini. Bekerjanya mengalir seperti air. Kalau seperti itu ya kita akan ketinggalan. Ya. Apalagi sekarang sudah didengung-dengungkan kalau ada kendaraan listrik dapat yang namanya insentif pajaknya diringankan. Tapi nyatanya tidak ada. Tetap meskipun ada program, ada retorika yang disampaikan oleh pemerintah itu, tapi mobil listrik yang katanya banyak diringankan, disparitasnya antara harga mobil listrik di luar negeri dan di Indonesia tetap mahal Indonesia. Bagaimana juga kita mau mengurangi bahan bakar fosil, sementara rakyat dibebani dengan kendaraan yang lebih tinggi dari negara industri, dari negara maju. Itu dalam sisi soal namanya keringanan pajak, tapi tidak ada sinergisitas antara pemerintah, perdagangan kah, energi kah, atau yang lainnya. Jadi dalam satu titik saja itu persoalan yang harus kita pertanyakan, bahwa pemerintah ini tidak ada niat bagaimana memperbaiki, bagaimana menciptakan energi terbarukan untuk rakyat sejahtera, itu nggak ada. Belum lagi sekarang sudah bertebaran mobil listrik. Mereka bingung. Kalau listriknya habis, itu mau chargernya kemana? Tidak difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan swasta yang mau berusaha dalam bisnis ini, yang modalnya tidak terlalu besar juga, itu seperti dihambat. Dan sekarang PLN sendiri, batas atasnya juga terlalu tinggi tuh dalam nilai rupiahnya. Sekali lagi saya tidak menguasai teknis, tapi dari data yang saya dapat dan dari orang-orang yang menggunakan mobil listrik itu, mereka sangat ragu dan sangsi. Bagaimana kalau mati tiba-tiba di tengah jalan? Tidak ada tempat-tempat untuk charging listrik itu.